Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Karina Kairunisa, Muhammad Irfan Ardana, dan Salma Hafijah. Di sini kami akan menganalisis video wawancara pendiri Tokopedia dan mengaitkannya dengan topik dari manajemen strategi. Sebelum masuk ke pembahasan, kita kenalan dulu nih sama pendiri Tokopedianya, yaitu ada William Tanuwijaya dan Leontinus Alva Edison, yang juga merupakan pengusaha di Indonesia. Nah, bagaimana sih latar belakang hingga terbentuknya Tokopedia? Semua bermula di tahun 2007. William Tanuwijaya dan Leontinus Alva Edison berusaha memecahkan masalah pembeli dan penjual online di Indonesia. Kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara kepulauan, dan seringkali pembeli tidak bisa bertemu langsung dengan penjual. Karena pembeli takut ditipu, yang mana sudah transfer uang ternyata barangnya tidak dikirim. Nah, hingga lahirlah Tokopedia pada tanggal 17 Agustus 2009 dengan visi membangun Indonesia lebih baik melalui internet. Tujuan didirikannya Tokopedia adalah sebagai sarana pemasar untuk memasarkan atau mempromosikan produk di media online. Materi yang pertama adalah manajemen strategik. Manajemen strategik merupakan proses atau rangkaian aktivitas pengambilan keputusan yang sifatnya mendasar dan menyeluruh, termasuk cara pelaksanaannya untuk mencapai tujuan bersama. Untuk mencapai tujuan tersebut mempunyai 5 tahap yang berkelanjutan. Yang pertama, strategic vision. Jadi pada tahap ini pembuatan visi dan misi. Yang kedua, setting objective, menetapkan tujuan. Yang ketiga, crafting a strategy, menyusun strategi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang keempat, executing the strategy, menerapkan dan melaksanakan strategi yang dipilih. Yang kelima, evaluating the strategy, mengevaluasi. Mari kita lihat yang dilakukan Tokopedia pada awal terbentuknya. Pada awalnya, Tokopedia tidak memikirkan pentingnya seorang manajer. Alhasil, setelah Tokopedia berkembang menjadi 100 orangan, keadaan menjadi kacau. Mulai pada saat itulah mereka berpikir manajer menjadi sangat penting. Di sini terlihat pentingnya manajer untuk mengatur banyak hal, termasuk manajemen strategik. Visi misi Tokopedia sebenarnya sudah ada sejak pertama kali mereka membuat Tokopedia. Dalam visinya, Tokopedia ingin membentuk sebuah ekosistem di mana siapapun bisa memulai dan menemukan apapun di Tokopedia. Dan misi Tokopedia berawal dari keresahan kedua owner yang menginginkan semua orang bisa mendapatkan kesempatan yang sama dalam hal ekonomi. Mereka menginginkan pemerataan. Mereka juga ingin menghancurkan tembok pembatas, karena biasanya pada waktu dulu itu orang yang di kota besar mempunyai peluang yang lebih besar daripada di kota kecil. Setelah mengalami sesuatu hal yang tidak sesuai dengan keinginan, dengan ini Tokopedia mencoba mengevaluasi dan banyak belajar hal baru seperti conversion rate, growth hack, dan mencoba mengatasi masalah keyakinan konsumen. Kegagalan ini juga karena pengalaman yang kurang, dan ini memang hal yang baru untuk orang Indonesia. Owner juga punya kendala bahasa dengan investor. Owner sempat ditanya, bagaimana orang bisa yakin dengan pembelian online? Jadi Tokopedia terus membuat fitur-fitur yang membuat konsumen yakin untuk membeli apapun secara online. Setelah kegagalan itu, mereka launching Tokopedia pada tanggal 17 Agustus tahun 2009. Owner memanfaatkan momen kemerdekaan dan mendapatkan momen yang tidak disengaja. Pada bulan Juni ada bom Marriott, sehingga semua komunitas membuat kaos, dan owner mengajak komunitas tersebut untuk menjual kaos mereka di Tokopedia. Kaos itu menjadi yang paling banyak terjual di Tokopedia. Lalu setelah 5 bulan, mereka dikunjungi East Ventures dan setuju untuk menjadi investor. Dalam manajemen strategi, pentingnya membuat visi misi yang jelas, menetapkan tujuan, membuat strategi, dan menerapkannya. Lalu lakukan evaluasi, dan itu dilakukan secara berkelanjutan. Materi yang kedua adalah visi misi dan tujuan perusahaan.
Misi utama Tokopedia adalah pemerataan ekonomi kerakyatan secara digital dengan meruntuhkan tembok-tembok penghalang dan membangun jembatan-jembatan penghubung. Mampu membangun sebuah misi yang berpengaruh adalah langkah awal untuk mencapai kesuksesan bisnis karena semua strategi dikembangkan dan dijalankan dengan misi yang kokoh sebagai landasannya. Misi Tokopedia ini memandu tim manajemen dalam menerapkan strategi yang membantu memperkuat identitas Tokopedia dan mencapai tujuannya. Terdapat komponen-komponen penting dalam suatu pernyataan misi. Nah, yang pertama, siapa pelanggan perusahaan? Misi Tokopedia sendiri ditujukan untuk para konsumen dan UMKM di seluruh penjuru Indonesia agar memiliki kesempatan yang sama dalam mengembangkan dan mengelola bisnis online mereka secara mudah dan gratis. Yang kedua, apa produk atau jasa utama perusahaan? Tokopedia 100% tidak berjualan, melainkan hanya menjadi provider atau marketplace untuk mempertemukan penjual dan pembeli dengan cara yang aman. Yang ketiga, di mana perusahaan bersaing? Tokopedia adalah perusahaan e-commerce yang bersaing di Indonesia. Yang terakhir, apa teknologi dasar perusahaan? Tokopedia adalah perusahaan teknologi berbasis digital. Misi Tokopedia untuk terus berusaha memberikan kesempatan kepada setiap individu di Indonesia untuk memulai bisnis dengan mudah dan gratis secara digital telah memenuhi komponen-komponen tersebut. Kemudian ada GoTo yang merupakan merger antara Tokopedia dan Gojek. Salah satu misi GoTo adalah membuat para mitra perusahaannya menjadi pemilik saham. Dengan SDM sebagai sumber daya utama mereka, kompensasi yang akan didapat tidak hanya berupa gaji, akan tetapi juga berupa kepemilikan saham perusahaan. GoTo sangat mengharapkan kepercayaan masyarakat Indonesia akan visi misi mereka, yang dimana hal ini berorientasi dengan tujuan mereka yakni untuk menjadi salah satu perusahaan yang memiliki makna, tidak hanya di Indonesia akan tetapi dunia. Dulu, para pengusaha kecil harus mendatangi toko demi toko terlebih dahulu untuk menawarkan produk mereka. Sekarang, dengan adanya sosial media, wirausahawan dapat dengan mudah membuat kanal baru untuk produknya. Dan apabila brand mereka terkenal, maka minimarket atau swalayanlah yang akan menghubungi mereka untuk menjual produk mereka. Hal ini adalah salah satu harapan besar dari ekosistem GoTo. Visi utama Tokopedia ialah untuk membangun sebuah ekosistem di mana siapapun bisa memulai dan menemukan apapun, baik yang berada di kota kecil maupun kota besar, memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan dan juga memberikan akses pasar yang lebih besar bagi pebisnis kecil dimanapun mereka berada. Pernyataan visi adalah deklarasi tujuan dan aspirasi perusahaan yang berorientasi pada masa depan. Dapat dikatakan bahwa pernyataan misi menjabarkan tujuan keberadaan perusahaan dan pernyataan visi kemudian mengatakan berdasarkan tujuan itu, inilah yang kita inginkan. Strategi harus mengalir langsung dari visi, karena strategi dimaksudkan untuk mencapai visi dan dengan demikian memenuhi misi perusahaan. Pernyataan visi Tokopedia ini forward looking, karena untuk memberikan pertumbuhan dan membangun sebuah ekosistem pastinya membutuhkan waktu untuk mencapainya. Visi Tokopedia juga membawa pesan memimpin perubahan dan peningkatan kualitas standar perekonomian di seluruh penjuru Indonesia yang tentunya akan memotivasi dan menginspirasi masyarakat Indonesia. Pernyataan visi Tokopedia juga mencerminkan budaya dan value perusahaannya, yakni focus on customer, di mana Tokopedia memprioritaskan kepuasan pelanggan, dan growth mindset, di mana Tokopedia memiliki nilai untuk terus tumbuh dan berinovasi. Salah satu tujuan Tokopedia ialah untuk menjadi perusahaan kelas dunia. Agar dapat mencapai hal tersebut, mereka harus tahu seberapa besar kemampuan mereka dan bagaimana medan perang mereka. Konsep berpikirnya ialah infinite game, yang berarti bermain dengan set garis finish jangka panjang. Selama 12 tahun terakhir, Tokopedia fokus untuk mengeluarkan produk-produk yang paling dekat dengan kebutuhan masyarakat dan pebisnis Indonesia. Dan pada akhirnya, Tokopedia pun menjadi perusahaan e-commerce terbesar di Indonesia pada saat ini.
Apabila mereka sudah menang bertempur di Indonesia, maka Tokopedia dapat menjadikan Indonesia sebagai home base mereka dan kemudian dapat melakukan ekspansi ke negara-negara pasar lainnya. Terdapat 4 karakteristik tujuan yang strategis. Yang pertama, didorong oleh tujuan. Tokopedia menyusun perencanaan strategis mereka berdasarkan tujuan mereka dan selalu menanamkan konsep infinite game dalam strategi mereka. Yang kedua adalah jangka panjang dan fokus ke depan. Tokopedia mempertahankan visi yang berfokus ke depan untuk menetapkan tujuan yang menantang yang dapat memiliki dampak jangka panjang pada Tokopedia. Yang ketiga, dapat ditindaklanjuti. Akan menjadi masalah apabila tidak ada tujuan operasional yang dapat dicapai untuk mencapai tujuan strategis. Nah, dalam hal ini bisa kita lihat bahwa tujuan operasional Tokopedia adalah untuk menjadi raksasa dalam perekonomian Indonesia. Dan dalam menindaklanjuti hal tersebut, Tokopedia fokus untuk mengeluarkan produk-produk yang paling dekat dengan kebutuhan masyarakat, dan setelah tujuan operasional tersebut tercapai, maka Tokopedia dapat menjadikan Indonesia sebagai home base mereka dan kemudian dapat melakukan ekspansi ke negara-negara pasar lainnya sehingga tujuan strategis Tokopedia untuk menjadi perusahaan kelas dunia akan terlihat lebih jelas. Dan yang terakhir, terukur. Saat menyusun tujuan strategis, penting untuk menentukan bagaimana kemajuan dan kesuksesan akan diukur. Sayangnya, William di sini tidak menyebutkan secara pasti kira-kira dalam jangka waktu berapa tahun Tokopedia akan menjadi perusahaan kelas dunia. Selanjutnya, topik bahasan yang ketiga yaitu evaluasi lingkungan eksternal perusahaan. Pada evaluasi lingkungan eksternal perusahaan, ada yang dikenal dengan segmen lingkungan umum. Dalam segmen lingkungan umum terbagi menjadi lingkungan industri dan lingkungan kompetitif, yang mana lingkungan ekonomi, sosial kultural, lingkungan demografis akan berpengaruh langsung terhadap lingkungan industri. Sedangkan pada lingkungan kompetitif yang akan mempengaruhinya adalah lingkungan politik atau hukum, lingkungan teknologi, dan lingkungan global. Dalam lingkungan eksternal perusahaan, penting bagi pebisnis untuk memiliki kemampuan mengamati dan mampu beradaptasi terhadap lingkungan yang terus berubah. Yang mana kemampuan ini akan membantu pebisnis dalam mengamati peluang serta ancaman yang akan datang. Jadi, tugas seorang pebisnis adalah melakukan trend trackers and opportunity seekers. Nah, bagaimana sih cara melakukannya itu? Ya dengan melakukan analisis lingkungan eksternal, yang mana langkah-langkahnya adalah: langkah pertama adalah scanning, yaitu mengidentifikasi tanda-tanda awal perubahan lingkungan dan tren. Yang kedua, monitoring, yaitu menemukan arti melalui observasi secara terus-menerus terhadap perubahan lingkungan dan tren. Yang ketiga, forecasting, yaitu membuat proyeksi perkiraan hasil berdasarkan perubahan dan tren yang diobservasi pada proses sebelumnya. Langkah terakhir adalah assessing, yaitu menentukan waktu dan arti penting perubahan lingkungan dan tren terhadap strategi dan manajemen perusahaan. Setelah melakukan analisis tersebut, maka akan didapat hasil dari analisis lingkungan eksternal. Kemudian, analisis lingkungan eksternal yang bersifat umum selanjutnya dispesifikasikan menjadi analisis lingkungan bisnis, agar analisis yang dilakukan benar-benar sesuai kondisi perusahaan. Dan bertujuan juga agar perusahaan menemukan implikasinya dengan strategi perusahaan, sehingga dapat mengetahui mana yang bersifat peluang dan mana yang bersifat ancaman. Setelah mengetahui mana peluang dan ancaman, maka perusahaan akan mampu melakukan antisipasi. Nah, proses ini telah dilakukan oleh pendiri Tokopedia karena William Tanuwijaya menyadari dan mengenali peluang yang bisa dimanfaatkan dengan adanya perkembangan dari teknologi dari hasil menganalisis tadi. Beliau tidak menganggap persaingan yang terjadi dalam dunia bisnis adalah sebagai ancaman, justru dijadikan peluang agar dapat bertahan pada saat ini. Dan peluang tersebut menghasilkan GoTo, yaitu hasil dari merger antara Gojek dan Tokopedia. Hal ini membuktikan bahwa beliau memiliki kemampuan yang memang seharusnya dimiliki pebisnis. Namun, datangnya peluang dari perkembangan teknologi juga bisa mendatangkan ancaman yang sangat besar, yang mana bisa terjadi pada masa perkembangan teknologi seperti sekarang. Dan diberikan contoh juga oleh William Tanuwijaya seperti perusahaan Nokia dan BlackBerry.
yang mana perusahaan-perusahaan tersebut sempat naik daun dan akhirnya pangsa pasarnya jatuh. Hal ini dikarenakan perusahaan Nokia dan BlackBerry tidak menganalisis tren yang sedang terjadi pada lingkungan eksternal perusahaan. Padahal lingkungan eksternal perusahaan yang berpengaruh langsung terhadap lingkungan kompetitif salah satunya adalah lingkungan teknologi. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendiri Tokopedia mampu menganalisis perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal perusahaan. Dan tentunya melalui proses scanning, monitoring, forecasting, serta assessing. Yang mana pada keempat tahap itu akan membantu analisis secara spesifik, sehingga hasil analisis akan benar-benar sesuai dengan kondisi perusahaan yang dijalankan. Dengan kita mengenali peluang serta ancaman tersebut, kita bisa menjaga keberlanjutan dari perusahaan. Seperti yang sempat disinggung oleh William dalam wawancaranya bersama Putri Tanjung, bahwa kesuksesan perusahaan tidak dapat dinilai saat perusahaan mencapai level puncak. Tetapi, suksesnya suatu perusahaan dinilai dari kemampuan untuk bertahan, beradaptasi, dan sustainable dalam jangka yang panjang. Sehingga yang harus dilakukan pebisnis adalah melihat tren dan mencari peluang. Bagaimana pebisnis dapat mengenali peluang? Ya dengan menganalisa lingkungan eksternalnya yang terdiri dari lingkungan ekonomi, lingkungan sosial kultural, seperti yang telah dilakukan pendiri Tokopedia, mereka menganalisa lingkungannya. Dan hal tersebut menjadi keresahan serta kegelisahan, sehingga mendorong mereka untuk mendirikan perusahaannya, yaitu Tokopedia. Nah, setelah menganalisa tren dan sadar bahwa perusahaan itu harus sustainable, pebisnis juga harus memikirkan bagaimana ke depannya, yaitu memproyeksikan hasil yang akan didapat. Jangan sampai peluang yang awalnya kita amati pada proses monitoring berubah menjadi ancaman pada masa mendatang. Maka dari itu, setelah proses monitoring dilanjutkan dengan proses forecasting, agar dapat memperkirakan tindakan yang diambil saat ini untuk kebaikan pada masa mendatang. Karena bisa saja datangnya peluang juga akan beriringan dengan datangnya ancaman terhadap perusahaan. Seperti yang William bilang, bahwa ketika kita tidak bertanggung jawab, maka akan menciptakan masalah-masalah baru. Jadi, evaluasi lingkungan eksternal ini penting dilakukan, dan Tokopedia sudah melakukannya. Materi yang keempat adalah analisis lingkungan internal. Mengacu pada dinamika pasar yang semakin tinggi gejolaknya, maka setiap bidang usaha harus senantiasa waspada terhadap kondisi eksternal dan internal perusahaan. Sebagai langkah awal, manajemen harus memahami kondisi pasar atau eksternal perusahaan dan memahami kondisi dan kompetensi internal perusahaan yang dapat diuraikan pada tabel analisis SWOT. Yang mana strength dan weakness adalah analisa yang akan dipakai pada internal perusahaan. Faktor lingkungan internal sangat penting karena faktor ini akan sangat mempengaruhi daya saing strategis dan keunggulan dalam bersaing. Terdapat macam-macam keunggulan bersaing dalam perusahaan. Yang pertama, ada superiority in price. Yang kedua, superiority in quality and design. Yang ketiga, superiority in customer responsiveness. Dan yang keempat adalah superiority in innovation. Dan yang terlibat dalam internal perusahaan ada man, money, material, machines, method, dan market. Ketika Tokopedia mulai berkembang, mereka pastinya akan merekrut karyawan baru yang lebih handal dan berpengalaman. Nah, di sini peran HRD sangat penting untuk membantu para karyawan lama supaya tidak tertinggal kinerjanya. Karena sumber daya manusia serta kapabilitas sangat berpengaruh pada sustainable perusahaan dalam lingkup lingkungan internal. Tidak menutup kemungkinan sumber daya manusia yang baru masuk ke perusahaan dapat memberikan inovasi serta lebih mengenali kekuatan dari perusahaan, karena karyawan baru ini memiliki kapabilitas yang tinggi terhadap bidangnya. Inovasi yang diberikan oleh karyawan baru ini bisa mendatangkan superiority in innovation. Visi maupun misi perusahaan sangat berhubungan langsung pada sumber daya yang ada di perusahaan. Bagaimana perusahaan dapat memanfaatkan sumber daya yang ada agar dapat menjalankan perusahaan dan menerapkan visi misi di setiap tindak tanduknya.
Sumber daya manusia ini juga termasuk di dalamnya pemimpin perusahaan. Penting sebagai seorang pemimpin dari perusahaan untuk selalu memonitor bawahannya agar tidak melenceng dari tujuan awal perusahaan. Jangan sampai menciptakan kelemahan pada internal perusahaan. Salah satu founder Tokopedia, yaitu William, mengatakan bahwa salah satu kunci sukses dari awal pembangunan Tokopedia adalah dari adanya sumber daya manusia yang baik. William dan Leontinus sejak awal telah memilih karyawan yang terbaik di bidangnya. Berkaca dengan apa yang telah dilakukan oleh pendiri Apple, yaitu Steve Jobs, di mana ketika kita mempekerjakan orang di kelas A, itu lebih baik. Karena jika kita mempekerjakan orang di kelas B, nantinya mereka akan kembali mempekerjakan orang di kelas C. Sehingga perusahaan hanya akan dipenuhi oleh orang dari kelas middle dan lambat untuk berkembang. Selain itu, dalam terus mengembangkan individu yang menjadi sumber daya perusahaan, Tokopedia memiliki nilai yang ditanamkan dalam perusahaannya. Nilai tersebut disebut dengan istilah DNA, di mana William menjelaskan bahwa DNA dari Tokopedia adalah yang pertama, focus on customer, yang kedua, growth mindset, yang ketiga, make it happen, make it better. DNA yang tertanam di perusahaan ini menjadi identitas tersendiri dari Tokopedia, agar berbeda dari pesaingnya. Hal ini berarti DNA bisa disebut sebagai motivasi yang memberikan daya saing tersendiri bagi Tokopedia. Dari yang saya paparkan tadi, diketahui bahwa salah satu faktor lingkungan internal yang sangat berperan dalam membangun Tokopedia adalah sumber daya yang ada di dalamnya, terutama pegawainya. Sedari awal berdiri, Tokopedia telah merekrut orang terbaik yang bekerja di bidangnya, agar dapat mendirikan perusahaan yang berisikan kumpulan orang-orang terbaik yang kemudian dapat membawahi orang-orang yang ada di kelas menengah. Itulah kekuatan yang ada dalam lingkungan internal dari Tokopedia. Selain itu, untuk membangun rasa kekeluargaan di perusahaannya, Tokopedia juga menjadikan karyawannya sebagai keluarga, bukan orang asing. Seperti yang kita ketahui, bahwa kunci kesuksesan yang utama bagi sebuah perusahaan adalah terdapatnya individu yang sukses di bidangnya dan sukses untuk mewujudkan tujuan utama perusahaan. Dengan nilai yang telah ada dan karyawan yang mencintai perusahaan akan membantu perusahaan terus tumbuh ke depannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa kunci kesuksesan awal dari Tokopedia ada di sumber dayanya, baik pemimpinnya maupun pegawainya. Materi yang kelima, strategi kompetitif generik. Strategi bersaing adalah bagaimana suatu perusahaan mampu menciptakan suatu kedudukan yang kuat dalam dunia persaingan melalui kekuatan untuk menghadapi pesaingnya. Terdapat 3 tipe strategi generik yang dapat dipilih oleh perusahaan, yaitu diferensiasi, kepemimpinan biaya, dan fokus. Tokopedia salah satu perusahaan yang menggunakan strategi diferensiasi. Strategi ini ditujukan untuk menciptakan nilai tersendiri bagi pelanggan melalui berbagai inovasi produk, kualitas, dan teknologi yang lebih unggul. Tokopedia menggunakan tagline mulai aja dulu, di mana tagline tersebut sangat membantu dalam hal branding. Melalui semboyan ini, Tokopedia menginginkan setiap individu bisa memulai bisnisnya melalui Tokopedia dengan biaya yang gratis dan cara yang mudah. Salah satu bentuk dari diferensiasi produk yang sangat menarik perhatian masyarakat saat ini adalah bentuk merger yang dilakukan Tokopedia dengan Gojek menjadi GoTo. Berkat hasil merger ini, bahkan GoTo mencapai angka ke-12 dari daftar perusahaan besar di dunia dalam bidang startup. GoTo menjadi pelopor pertama yang berhasil menggabungkan marketplace bersamaan dengan ojek online. Alasan utama dari penggabungan kedua perusahaan ini adalah dikarenakan para pendiri mereka merasa bahwa penggabungan keduanya membuat bisnis menjadi berkembang, lebih inovatif, dan cepat. GoTo yang semakin meluas ini memudahkan masyarakat untuk membeli melalui marketplace yang kemudian bisa diantar langsung melalui ojek online. Selain itu, melalui GoTo sebagai holding company memungkinkan pula terciptanya jembatan baru antara perusahaan, UMKM, armada ojek online, dan masyarakat luas untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Itulah salah satu strategi diferensiasi yang dilakukan Tokopedia saat ini
yang berada di bawah naungan GoTo. Selain itu, dalam Tokopedia sendiri telah terdapat berbagai macam diferensiasi produk, mulai dari barang atau jasa, tiket bioskop, keperluan rumah tangga, sekolah, dan sebagainya. Nah, itulah analisis kami terhadap video wawancara pendiri Tokopedia serta kaitannya dengan setiap topik bahasan di manajemen strategik. Kami berharap video ini bisa membantu kalian dalam memahami topik yang terkait. So, see you!